warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato dari Insinyur Soekarno mengenai lahirnya Pancasila. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Zunbi Chosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka saya sekarang mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dokuritsu Zunbi Chosakai untuk mengumumkakan Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti yang akan saya kemukakan dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia dalam bahasa Belanda, Philosophisch Grondslag dari bahasa Indonesia merdeka. Philosophisch Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan di forum ini, Paduka Tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan ini dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya adalah political independence, political honor and encourage. Apakah yang dinamakan political challenge? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saya berkata, tak kala Dokuritsu Zunbi Chosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya, banyak kekhawatiran kalau anggota-anggota yang saya katakan dalam bahasa asing, maafkanlah perkataan ini, Garbage akan perkara yang kecil-kecil, garbage sampai dengan orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakanlah isinya. Samakan derajat-derajat negara-negara yang merdeka itu. Jerman yang merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon Paint merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi semuanya itu. Jikalau kita berkata sebelum negara Indonesia merdeka, maka harus terlebih dahulu ini selesai, itu selesai, sampai jelimet semuanya.
Maka saya bertanya kepada semuanya, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari sejumlah rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini dan itu. Bacalah buku Neil Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tak kalah Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia yang megah, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil milik Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula, jikalau tuan-tuan kehendak contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adalah rakyat Soviet apakah sudah cerdas? 150 miliar rakyat Rusia adalah rakyat yang musyrik. Yang lebih dari 80% tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Fuad Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu itu. Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal yang kita tentukan, yang ingin kita kemukakan. Maaf, PT Zimbabwe Yuto, berdirilah, saya punya bahu. Kalau saya membaca Tuhan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan hal itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan, tidak akan ada Indonesia merdeka. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan Indonesia merdeka? Di dalam tahun 33, saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka dalam risalah tahun 33 tersebut telah saya katakan bahwa kemerdekaan, political independence, tak lain tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberang jembatan emas tersebut itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengadakan satu negara dalam satu malam, in one night only. Kata Armstrong dalam bukunya, Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka itu di suatu malam sesudah ia masuk ke kota Riyadh dalam 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca, diwajibkan harus membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomaden, yaitu suku Badui, diberi pelajaran oleh Ibnu Saud, jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomaden dirubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani, semuanya di seberang jembatan sana. Adakah Lenin ketika dia mendirikan sebuah negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai Zhigniew Rostov
besar di Sungai Depar? Apa ia telah mempunyai radio station yang menyundul angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api yang cukup untuk meliputi seluruh ruang Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu itu Lenin mendirikan Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang mulia. Di seberang jembatan emas yang didirikan oleh Lenin itulah Lenin mengadakan radio station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan krechke, baru mengadakan Jens Prostov. Maka oleh karena itu, saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati. Janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus diselesaikan dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai, baru kita merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian, dengan semangat pemuda kita yang 2 miliar banyaknya, 2 miliar pemuda ini menyampaikan seruan kepada 2 miliar pemuda ini, semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi juarwistik, menjadi gentar? Padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita zwarwistik dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi. Indonesia merdeka, political independence, political unity and culture, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan gentar. Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh dia untuk merdeka, maka dengan mudah Gun Saikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro, atau Somobutio diganti dengan bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butio-Butio diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini sebenarnya kita telah mendapat political independence. Politik college in one night di dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliar semuanya bersemboyan Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya bala tentara Daim Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, "Mengkerumien, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani terima urusan negara Indonesia merdeka"? Tidak, tuan-tuan. Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Daim Nippon menyerahkan urusan kepada negara kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Saudara-saudara, saya berkata, ada perbedaan antara Rusia dan Soviet, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia mempertahankan negaranya, rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya.
Inilah yang menjadi minimum age, artinya sanggup mempertahankan negaranya. Kalau ada kecakapan lain tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa kita telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap sedia untuk mati. Mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia siap sedia masak untuk merdeka. Yang dimaksud James Westeros suatu kawasan industri di mana terdapat bendungan raksasa di Sungai Dnieper, dan di situ dibangun stasiun pembangkit tenaga listrik yang merupakan tulang punggung perindustrian Soviet Rusia. Cobalah pikirkan hal ini dengan membandingkannya dengan manusia lainnya. Manusia pun demikian, saudara-saudara. Ibaratnya kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut. Ada yang berkata, saya belum berani, lekas tunggu dulu gaji 500. Kalau saya sudah mempunyai rumah, gedung, permadani, lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang betul-betul, sudah mempunyai sendok garpu perak 1 kaset, sudah mempunyai ini, sudah mempunyai itu, sudah mempunyai Kinder Ozel, barulah saya berani kawin. Ada orang lain yang berkata, saya sudah berani untuk kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 1, dan meja 4, yaitu meja makan, lantai 1 JC, lantai 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lain dari itu, yaitu saudara-saudara marhaen. Kalau dia sudah mempunyai bubuk saja dengan tikar, dengan 1 periuk, dia marhaen dengan 1 tikar, 1 bubuk, sangklat dengan 1 meja, 4 kursi, 1 JC, 1 tempat tidur, dia berani untuk kawin. Sandora yang punya rumah gedung, elektrik, skoplet, tempat tidur, uang yang bertimbun-timbun, kawin. Belum tentu mana yang lebih kelukik, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sandora dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya punya 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian. Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian. Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya katakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian PT Sutarjo beberapa hari yang lalu. Tak kalah menjawab, apakah yang dinamakan merdeka? Itulah kemerdekaan. Beliau mengatakan, kalau tiap orang di dalam hatinya mengatakan merdeka, saudara-saudara, sebelum kita mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita sendiri. Di dalam Indonesia merdeka itu kita memerdekakan hati bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia yang merdeka itu, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Saudi Arabia 1 per 1. Di dalam Soviet Rusia, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet Rusia 1 per 1. Saudara-saudara sekalian, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit Hauger-Rudem, banyak hal ini, banyak hal itu. Sehatkanlah dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus selesai lebih dahulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia yang merdeka,
kita menyehatkan rakyat Indonesia. Walaupun misalnya tidak dengan kinin, tetapi kita serahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepung kerbau. Di dalam Indonesia yang merdeka, kita melatih pemuda-pemuda kita supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia yang merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Jembatan emas. Inilah kita, leluasa menyusun masyarakat Indonesia, merdeka yang gagah, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diuraikan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya international right, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengadakan, mengakui suatu negara yang merdeka. Tidak diadakan cara yang neko-neko, yang menjelimet, tidak. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk international literature. Cukup saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lainnya yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat bisa baca atau bisa nulis, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai cara-cara tertentu untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahannya. Sudahlah ia merdeka. Janganlah kita gentar, Zwaritschik, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya bertanya, mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak? Saudara-saudara, sudah saya bicarakan tentang hal merdeka, saya sekarang bicarakan hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua yang mulia kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta philosophic grounds like, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu well-stand shown. Di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu? Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu well-stand shown. Hitler mendirikan Jermania di atas National Socialist. Well-stand shown, filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jerman yang didirikan oleh Adolf Hitler. Itu Lenin mendirikan negara Soviet di atas itu. Well-stand shown, yaitu Marxist, historis, materialistis, well-stand shown. Nippon mendirikan negara-negara dari Nippon di atas satu well-stand shown, yaitu yang dinamakan Tenno Kodo Seishin. Di atas Tenno Kodo Seishin inilah negara dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan negara Arabia di atas satu well-stand shown. Bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah well-stand shown kita jika kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tuan-tuan sekalian, well-stand shown ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Sebelum Indonesia merdeka datang, idealis-idealis di seluruh dunia bekerja sama mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam well-stand shown, bekerja mati-matian untuk merealisasikan well-stand shown. Mereka itu, maka oleh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara yang merdeka didirikan
diberikan dengan isi seadanya saja menurut keadaan. Tidak, sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed, Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin, CS. John Reed di dalam kitabnya Ten Days That Shook the World, 10 hari yang mengguncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia dalam 10 hari, tetapi Show-nya di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru di atas itu. Dan telah disusun Show yang sudah ada. Dari 1895, Show itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905, Show itu dicobakan di general repetition kan. Lenin dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri, General Repetition. Daripada revolusi 1917 sudah lama. Sebelum 1917, dalam 10 hari sebagai dikatakan oleh James Reed, hanya dalam 10 hari itu didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atasnya. Show yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya, tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933, Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania, tidak di atas nasional sosialis, Show. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Show itu? Bukan dia di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922. Beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya nazisme ini, Show ini dapat menjelma dengan dia punya Münchener Putsch, tetapi gagal. Di dalam tahun 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas kekuasaan dasar Show yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian itu pula jika kita hendak mendirikan sebuah negara Indonesia merdeka paduka ketua Tuhan yang mulia, timbullah pertanyaan, apakah Show negara Indonesia yang merdeka ini? Apakah nasional sosialisme? Apakah historical materialisme? Apakah Sun Yat-sen, sebagai dikatakan Dr. Sun Yat-sen di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi Show yang telah di dalam tahun 1985. Di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. Tetapi Show itu telah ada dalam tahun 1885. Kalau saya tidak salah, dipikirkan dan dirancangkan dalam buku The Three People Principles. San Minchu, Wan Minsu, Minchuan, Minshan, nasionalisme, demokrasi, sosialisme telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen Show itu. Tetapi baru tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Show itu. San Minchuan itu yang telah disediakan lebih dahulu berpuluh-puluh tahun lamanya. Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka di atas Show apa? Nasionalisme sosialisme kah? Marxisme kah? San Minchuan kah? Atau Show apakah? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang lamanya 3 hari. Banyak pikiran oleh dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persetujuan filosofi Grundlage, mencari satu Show, yaitu kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin katakan, yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui,
yang Dr. Sanusi setujui, yang saudara Adi Kusno setujui, yang saudara Lim Kuan Yew setujui. Pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan, mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya Indonesia saja merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu orang dan satu golongan yang kaya, mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang saja, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini adalah, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan yang demikian itulah yang kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tapi buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti saya akan kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja dalam beberapa hari ini di dalam sidang Dokurit Suzumi Chosakai ini, tetapi ketika sejak 1918, 25 tahun yang lalu, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Kita mendirikan negara kebangsaan Indonesia merdeka. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara Islam yaitu yang lainnya, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalisme. Seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu, satu nasional stat bangsa Indonesia bukan berarti stat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuan pun adalah orang Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita didasarkan negara Indonesia merdeka. Satu, nasionalisme stat. Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya, marilah saya uraikan lagi dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orang yang merasa diri bersatu dalam mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa legacy Dutch ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang jadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya satu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya The Nationalist Speech, di situ ditanyakan, what is a nation? Dan jawabannya ialah a nation is aimed at companionship and change character companionship. Inilah menurut Otto Bauer satu nation. Bangsa adalah satu kesatuan perangai yang timbul karena persatuan musik. Tetapi kemarin pun tak kalah ketika tidak salah Profesor Supomo menyisir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata, Federal Church sudah tua. Memang teman-teman sekalian, definisi Ernest Renan sudah tua, Federal Church sudah tua, definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tak kalah Otto Bauer mengadakan definisinya itu,
Tak kala itu belum timbul satu website baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah, Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian. Persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dan bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Maka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. And at Desir, mereka hanya mengingat karakter. Tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi. Bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Apakah tempat itu yaitu tanah air? Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia itu, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Di antara dua benua yang besar, yakni benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil pun dapat melihat peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Cold River atau pengadang gelombang Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau pengadang gelombang Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India ada satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Britain atau Yunani yang ditunjukkan sebagai kesatuan pula itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rupa, bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athens plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain. Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebay saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingin perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukupkah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer? Tidak cukup le désir d'être ensembles? Tidak cukup definisi Etebauer, Oldschalisch Gemeinschaft, Owetschkin, karakter Gemeinschaft. Itu, maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia yang paling ada désir d'être ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5 miliar. Rakyat ini yang merasa dirinya satu keluarga, tapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Penduduk Yogyakarta pun adalah merasa le désir d'être ensemble, tetapi Yogyakarta pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat, rakyat Pasundan sangat merasakan le désir d'être ensemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Pendek kata, bangsa Indonesia, nasi Indonesia, bukan sekedar satu golongan orang yang hidup dengan le désir d'être ensemble di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, tapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di antara kesatuan semua pulau-pulau di Indonesia, dari ujung utara Sumatera
sampai ke Irian Papua. Seluruhnya karena antara manusia 70.000 juta ini sudah ada the radiasi the ether ensemble sudah terjadi karakter Gemini. Nation Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlah orangnya adalah 70.000 juta. Tetapi 70.000 juta yang telah menjadi satu kesatuan, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu negara Indonesia di atas satu kesatuan bumi Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai ujung Pulau Irian Jaya, saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat. Baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangankan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu national state. Bukan preemption, bukan Bayern, bukan section, the national state. Tapi adalah national state. Tetapi seluruh Jermania lah satu national state. Bukan bagian-bagian kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, bukan tetapi seluruh Italia lah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah. Yang di utara dibatasi pegunungan Alpen adalah national state, bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar, bukan Orissa, tetapi seluruh segi-segi India lah nanti harus menjadi national state. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di antara tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah national state. Kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami national state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka tetapi bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state, dan Banten pun bukan national state meskipun sudah merdeka. Dengan perasaan hormat kepada tanah Bugis, saya mengatakan bahwa tanah Bugis telah merdeka, tapi itu bukan national state. National state adalah hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya, tuan-tuan. Diterima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, dan bukan kebangsaan Borneo, bukan pula kebangsaan Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu Indonesia. Maaf Tuan, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Kaidato, Tuan menjawab, saya mengucapkan terima kasih karena Tuan pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tiongkok meski yang tidak merupakan dasar kebangsaan, mereka menurut paham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, dan tetapi semuanya menjadi atau peri kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit memberi perjalanan dan memberi pencerahan kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tiongkok. Saya mengakui pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Eibers yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan punyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 17, tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya Sanming Chuan atau The Three People's Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh Eibers itu. Di dalam hati saya, sejak saat itu tertanamlah rasa kebangsaan.
yang dipengaruhi oleh the three people's principle. Maka oleh karena itu, jika seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai pengajunya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme. Bahayanya sehingga berfaham au Indonesia über alles. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang yang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan pula chauvinisme, dan bukan pula sebagai dikobar-kobarkan oleh orang Eropa yang mengatakan Deutschland berabu jagung dan bermata biru. Bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, di atas bangsa-bangsa yang lain, tidak ada harganya. Jangankan kita berdiri di atas azas demikian, tuan-tuan. Jangan berkata bahwa bangsa Indonesia ini yang terbagus dan termulia serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja mendirikan negara Indonesia yang merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofi prinsip yang nomor dua, yang ia seperti raja. Tetapi di dalam dia punya tempat kerja, di dalam pabrik, sekarang ia menjatuhkan minister seperti dia dapat dilempar keluar ke jalan raya. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar ketiga itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan suatu negara yang satu, yang hanya untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan saja, dan bukan pula negara untuk golongan yang kaya saja. Tetapi kita mendirikan negara ini untuk semua, buat semua, satu buat semua. Semua buat saya, satu. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan dan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Saya pun adalah orang Islam. Maaf, beribu maaf. Keislaman pun saya jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan didapati tidak lain dan tidak bukan hati saya adalah hati Islam. Dan hati Islam bukan ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perbaiki hal yang juga keselamatan agama, yaitu dalam jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang dirasa belum memuaskan kita bicarakan dalam permusyawaratan ini. Badan perwakilan inilah tempat kita mengumpulkan tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi pada badan perwakilan rakyat tersebut diduduki oleh satu kesatuan yang Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya Islam, jikalau memang Islam hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berkobar-kobar di dalam kehidupan rakyat, marilah kita pemimpin utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini, ibaratnya badan perwakilan rakyat, 190 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum Islam yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Malah saya yakin jikalau hal yang benar-benar hidup dalam jiwa rakyat adalah Islam, maka hal demikian hiduplah Islam Indonesia. Dan bukan Islam di atas diri saja. Kita berkata 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam. Maaf, saya tanya hal itu. Bagi saya, hal itu adalah satu bukti bahwa Islam belum hidup hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu,
saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan beragama Islam maupun yang terutama Islam, keteguhlah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan hebat-hebatnya, tidak ada satu pasal yang hidup betul-betul hidup. Jika di dalam badan perwakilan yang tidak akan seakan-akan bergolak di bawah kawat candra di muka, kalau tidak ada perjuangan selama di dalamnya, baik di dalam Islam maupun di dalam stat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Di dalam perwakilan rakyat itu, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Jikalau misalnya orang Kristen ingin hidup tiap-tiap letter dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk dalam perwakilan Indonesia adalah orang Kristen. Itu adil, fair play. Tidak ada satu negara pun boleh dikatakan negara hidup jikalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan, jangan kira dalam negara ini pun tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pikiran kepada kita agar supaya dalam pergaulan kita sehari-harinya kita selalu bergosok seakan-akan menumbuhkan, membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras yang akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan. Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi, prinsipnya San Minchu, ialah Minsu, Minchuan, Minsheng, nasionalisme, demokrasi, and sosialis. Maka prinsip kita harus, apakah kita yang mau Indonesia merdeka? Merdeka yang kapitalnya merajalela, apapun yang semua rakyat sejahtera, yang semua hidup cukup, makan cukup, pakaian cukup, hidup dalam kesejahteraan. Mereka dipangku oleh bumi ibu pertiwi. Mana yang lebih kita pilih, saudara-saudara sekalian? Jangan saudara kira bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Tidak, kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parliamentary demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalisme merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat. Dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat, tidak lain yang tidak bukan sebenarnya ialah oleh orang-orang dan badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana sekedar menurut pesannya French Revolution. Dan tak lain dan tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada social responsibility, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi syariah demokrasi sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Prancis dan pemimpin yang bernama Jean Jaurès yang menggambarkan politik demokratis. Tiap-tiap orang yang mempunyai hak sama, hak politik yang sama, tiap orang lebih memilih, tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah social responsibility? Ada kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang punya hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik sekarang yang menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar jalan raya, dibikin weight-loss, tidak dapat makan suatu apapun. Adakah keadaan demikian ini yang kita hendaki? Saudara-saudara, saya usulkan ketika kita mencapai demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang lebih hidup, yaitu politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan Ratu Adil adalah social responsibility. Rakyat ingin sejahtera, rakyat yang merasa dunia kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, kalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat
mencintai rakyat Indonesia. Marilah kita bersama-sama dengan prinsip sosial targeted ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus ada persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan kita akan buat dan bukan badan permusyawaratan politik birokrasi saja, tetapi badan yang bersama dengan mereka permusyawaratan dapat mewujudkan dua prinsip, antara lain politik targeted and social targeted. Kita akan membicarakan hal-hal yang bersama-sama saudara di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan. Segala hal juga dilakukan kepada negara. Saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Karena monarki form basis state turun-temurun. Saya seorang Islam, saya Demokrat. Karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat. Maka yang saya minta supaya tiap kepala negara pun dipilih. Tidaklah agama Islam mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwa kepala-kepala negara, baik khalifah maupun amirul mukminin, harus pada suatu hari Ki Bagus Hadikusuma misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat menjadinya. Jangankan anaknya Ki Hadikusumo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikusumo. Maka oleh karena itu saya tidak mungkin memilih hal tersebut. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat pada prinsip monarki itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya akan mengumpulkan 4 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya memimpin Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya memiliki Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Dengan Islam bertuhan rujuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadat yang menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Disinilah dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara sekalian, segenap agama yang ada di dalam Indonesia sekarang ini akan dapat tempat yang sebaik-baiknya dan negara kita akan bertuhan pula. Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan. Disitulah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya, jari kita 5 jumlahnya. Kita punya panca, indera, apalagi yang 5 bilangannya. Seorang yang hadir pendawa 5 pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan resmi seorang karena kita ahli bahasa, ialah Pancasila. Sila artinya azas dan dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali saudara-saudara yang tidak suka ada bilangan 5 itu, saya boleh perasa tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasaan yang 3 itu berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan terlebih dahulu. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Presiden Shawn kita, 2 dasar. Yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan. Saya peras menjadi satu, itulah yang dahulu saya namakan sosial nasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tapi politik ekonomis demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial demokrasi dengan kesejahteraan. Saya bahaskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosio-demokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lainnya. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kalau Tuhan senang kepada simbolik 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini dan minta satu dasar negara saja. Baiklah, saya jadikan satu. Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita memberikan negara Indonesia yang kita semua terus mendukungnya. Semua buat
bukan buat Kristen, tapi buat Indonesia. Bukan buat golongan Islam, tetapi buat Indonesia. Bukan fan age buat Indonesia. Bukan netizen itu yang kayak bukan buat lainnya, tapi buat Indonesia. Tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Jika saya peras lagi yang 5 menjadi 3, yang 3 menjadi 1, maka dapatkah saya perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara yang gotong royong. Alangkah hebatnya negara yang gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara sekalian, kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong mendapatkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat, bukan dari satu karya, satu gawe. Marilah kita mengerjakan karya, gawe, pekerjaan amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembaringan tulang yang bersama-sama, pemerasan keringat secara bersama-sama. Perjuangan bantu-bantulah bersama-sama. Amal semua buat kepentingan semua, keringanan dan keringat semua buat kebahagiaan semua. Habis untuk baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong diantaranya yang kaya tidak kaya, orang yang antara Islam dan yang Kristen, antara bukan Indonesia itu lain dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan sekalian, yang mana tuan-tuan yang pilih, Trisila, Ekasila, atau Pancasila kah? Izinnya telah saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, ada kami untuk Indonesia merdeka yang abadi. Ulang tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Di dalam gunturnya peperangan, bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinar dan bulan purnama, tetapi di dalam bawah palu dan peperangan, dan di dalam api peperangan timbullah Indonesia merdeka. Indonesia yang gemblengan, Indonesia merdeka yang dikemudian dengan api peperangan. Dan Indonesia merdeka yang demikian itu pula ada negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat-lambat menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan itu, seperti yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan not match legal, peraturan bersifat sementara, tetapi dasarnya isinya Indonesia merdeka yang kekal abadi. Menurut pendapat saya haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara sekalian, itulah harus extension kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai sekarang 1945 untuk extension itu, untuk membentuk nasionalisme Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia hidup dalam baik kemanusiaan, untuk pemufakatan sosial, respect for dictate, untuk berketuhanan. Pancasila itulah yang berkobar-kobar dalam diri saya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Tetapi saudara-saudara sekalian, diterima atau tidak terserah saudara-saudara sekalian. Tetapi saya sendiri mengerti seincaf-incafnya bahwa tidak ada satu extension pun yang dapat menjelma dengan sendirinya menjadi realit dengan sendirinya. Tidak ada satupun extension yang dapat menjadi nyata menjadi realit jika tidak dengan perjuangan. Jangan extension yang diadakan oleh manusia, jangan yang diadakan oleh Hitler, Stalin, Lenin, dan Sun Yat-sen. Demi manusia harus perjuangan itu, dan perjuangan itu tidaklah ia menjadi sebuah dasar. Leninisme tidak menjadi sebuah realit dan perjuangan seluruh rakyat Rusia. San Minchu Ai tidak dapat menjadi kenyataan dan perjuangan bangsa Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, tidak, bahkan saya berkata lagi, dan perjuangan manusia tidak ada satu hal agama. Sedangkan perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Al-Quran surat Al-Fitr tertulis di atas kertas tidak dapat menjelma menjadi realit zona perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma menjadi zona yang perjuangan umat Kristen. Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ini Pancasila yang saya usulkan tersebut menjadi suatu realit, yakni jika kita ingin hidup menjadi satu bangsa,
satu nasionalisme yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, yang ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup bersama dengan social respect, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang meluas dan sempurna. Janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan. Perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia yang merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak. Bahkan saya berkata, di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus terus berjalan. Namun sifatnya dengan perjuangan sekarang lain coraknya. Nanti kita bersama-sama membangun negara Indonesia ini ke dalam satu kesatuan dan menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaallah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia yang merdeka tidak akan dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil resikonya, tidak berani tujuannya, dan tidak berani terjun menyelami mutiara dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekuni mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai ke akhir zaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat oleh dan dimiliki oleh sebuah bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Saudara-saudara, demikianlah yang saya punya jawaban atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Saya minta maaf bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar dan sudah meminta tempo yang sedikit lama. Dan saya juga minta maaf karena saya telah mengadakan berbagai kritik terhadap catatan Zimokot Yudyo yang saya anggap very critically which did itu. Terima kasih. Sekian pidato dari Ir Soekarno yang dapat saya bacakan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.